Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Madani dengan NIM 101223996 akan menjelaskan laporan analisis dashboard statistik perdagangan global. Saya akan menjelaskan dari bab 1, latar belakang. Latar belakangnya ada analisis perdagangan global memerlukan visualisasi data yang komprehensif untuk memahami pola, tren, dan hubungan antar variabel perdagangan internasional. Dashboard yang dikembangkan bertujuan untuk menjanjikan data perdagangan dalam format yang dipahami dan interaktif. Tujuan dari data global ini adalah yang pertama ada menganalisis tren perdagangan global secara temporal, yang kedua memvisualisasikan distribusi aliran perdagangan berdasarkan komoditas, yang ketiga membandingkan nilai perdagangan antar negara atau wilayah, yang keempat menjadikan insight strategis dari data perdagangan. Ada ruang lingkup dari data ini. Yang pertama data perdagangan internasional periodenya dari 1988 sampai 2019. Yang kedua analisis nilai perdagangan dalam US dollar. Yang ketiga perbandingan antar negara dan wilayah. Yang keempat distribusi berdasarkan secara komoditas. Di bab 2 ada metodologi visualisasi. Sumber data kami yang pertama dataset kita adalah filenya datagua.csv, formatnya CSV dengan delimiter semikolon, periodenya 1988 sampai 2019, variabelnya year, country or area, trade, US dollar, commodity, flow. Teknik pengolahan data yang kita gunakan preprocessingnya adalah file path datagua.csv, data sama dengan pd.readcsv, file path delimiter semikolon. Pemilihan visualisasinya kita memiliki nilai perdagangannya US dollar berdasarkan negara atau wilayah dan tahun menggunakan stack bar chart. Yang kedua distribusi aliran perdagangan berdasarkan komoditas kita memakai Swan bars diagram. Yang ketiga negara dengan nilai perdagangan tertinggi kita menggunakan bar chart. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadl Adan dengan NIM 101122388. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Di poin A ada analisis tren temporal. Yang ke-1 ada karakteristik data, yaitu ada periode analisis dari tahun 1988 sampai 2019. Yang kedua ada nilai dalam USD triliunan. Yang ketiga ada representasi per negara atau wilayah. Yang kedua ada temuan utama. Di sini ada 3, yaitu tren peningkatan nilai perdagangan global, fluktuasi signifikan pada periode tertentu, dominasi beberapa negara atau wilayah utama. Di poin B ada distribusi aliran perdagangan. Yang pertama yaitu struktur visualisasi. Di sini ada 4 diagram Sunburst dengan 2 komponen utama, ekspor pada bagian atas, impor pada bagian bawah, dan pusat diagram atau all commodity type. Yang kedua ada analisis aliran. Di sini ada 3, yaitu keseimbangan antara ekspor dan impor, distribusi berdasarkan jenis komoditas, dan pola aliran perdagangan. Di sini ada poin C, yaitu perbandingan antar negara. Yang pertama yaitu top 10 negara atau wilayah. Di sini ada EU 28 kurang lebih 60 triliun US dollar, Jermani kurang lebih 40 triliun US dollar, dan ada ASEAN kurang lebih 17 triliun US dollar. Terus ada Russian Federation, ada Thailand, ada Romania, Denmark, Israel, Argentina, dan Finland. Yang kedua ada analisis perbandingan. Yaitu ada 3, dominasi EU 28 dalam perdagangan global, posisi signifikan Jermani sebagai negara individual, dan peran penting ASEAN sebagai blok perdagangan.
Sini ada bab keempat, yaitu implementasi teknis. Poin pertama ada pengolahan data. Di sini pertama kita akan import dan konfigurasi. Dengan code import pandas spd, import portly.express.spx. Yang kedua ada pembersihan data. Data thread USB, PD to numeric data thread USB error code. Poin B ada pembuatan visualisasi. Ini yang pertama ada nilai perdagangan USD berdasarkan negara, wilayah, dan tahun. Di sini bisa kita lihat kodenya data thread USD PD to numeric data thread USD error code. Sini ada plot nilai perdagangan USD berdasarkan negara atau wilayah dari tahun. Sini bisa dilihat kodenya fix 1 px bar data frame data year x-nya year, y-nya thread USD, colornya country or area, titlesnya nilai perdagangan USD berdasarkan negara, wilayah, dan tahun. Labelsnya ada thread USD, nilai perdagangan year, tahun. Terus di sini ada hover data country or area. Fix 1 update layout bermode stack, fix 1.show. Yang kedua ada distribusi aliran perdagangan berdasarkan komoditas. Sini ada distribusi aliran perdagangan berdasarkan komoditas, grouping data berdasarkan komoditi, dan flow untuk melihat distribusi. Sini kodenya fix 2 sama dengan px.sunburst data frame sama dengan data, pet sama dengan komoditi, flow, values-nya thread USD, title-nya sama dengan distribusi aliran perdagangan berdasarkan komoditas. Over data sama dengan thread USD, fix2.show. Yang ketiga ada negara dengan nilai perdagangan tertinggi. Ini kodenya top countries sama dengan data group by country or area, ada thread USD, sum, preset, index. Top countries sort values by thread USD, ascending, false.head. Dan ada plot negara dengan nilai perdagangan tertinggi. Fix 3 sama dengan px.bar top country sort, x sama dengan country or area, y sama dengan thread USD, title sama dengan 10 negara dengan nilai perdagangan tertinggi, label sama dengan thread USD, nilai perdagangan USD, country or area, negara, wilayah, cover data sama dengan thread USD, fix 3 show. Mungkin sekian dari saya. Untuk bab kelima akan disampaikan oleh Saudara Debur Al-Jufari. Selanjutnya ada bab 5 yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Di poin A ada kesimpulan. Di 1, dashboard berhasil memvisualisasikan data perdagangan global secara komprehensif. 2, analisis menunjukkan dominasi EU 28 dan Jerman dalam perdagangan global. 3, distribusi perdagangan menunjukkan keseimbangan antara ekspor dan impor. 4, tren temporal menunjukkan pertumbuhan signifikan nilai perdagangan global. Di poin B ada rekomendasi. 1, pengembangan dashboard. Yaitu ada 3. Penambahan fitur interaktif, implementasi filter temporal, peningkatan responsivitas. Di poin kedua ada analisis lanjutan. Ada integrasi analisis prediktif, ada penambahan analisis korelasi, ada pengembangan insight regional. Nah, di sini ada lampiran, yaitu ada lampiran visualisasi output. Yang ke satu adalah visualisasi dari nilai perdagangan USD berdasarkan negara atau wilayah dan tahun. Di sini adalah visualisasinya. Nah, yang kedua ada visualisasi dari distribusi aliran perdagangan berdasarkan komoditas. Di sini visualisasinya. Ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada negara dengan nilai perdagangan tertinggi. Di sini adalah visualisasinya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.